Iya. Oke, hai semuanya, selamat malam. Jadi kembali lagi di My Zero Production tentunya. Malam hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Ini panggilnya apa nih? Kak Habib, Kak Jerry, atau apa? Nama sekedar info dulu ya. Nama lengkap saya Hasan Jadid Al-Habsyi, tapi dari kecil dipanggil Habib, nama panggilan. Kalau di Malang biasa teman-teman manggilnya Jerry. Ya, jadi Habib aka Jerry. Yes, boleh. Gitu ceritanya. BD Jerry, tapi BD-nya nggak perlu saya jelaskan karena kasar sekali. Yes, BD Jerry gitu. Buat yang paham aja. Iya, buat yang paham aja BD itu apa ya. Paham aja BD Tapi saya itu yakin apa. viewersnya channel YouTube ini pintar-pintar pasti tahu lah BD, dan otaknya mereka juga sama seperti saya. Oke, sudah ada sedikit opening nih dari Kak Habib. Jadi kayaknya kalian sudah bisa menebak-nebak karakteristik orangnya seperti apa. Tetapi sebenarnya di balik orang yang seperti ini ada sesuatu yang pasti akan membuat kalian wow, impressive gitu. Sepertinya kurang ya, tapi ya mungkin lah kalau setelah mereka mendengar ini mungkin ya. Yes. Tetapi sebelum kita ke hal yang impresif tadi, Ya. kita mau sedikit mengorek-ngorek nih, menguak-nguak mengenai personal life, C. Waduh. Waduh, ribet nih ya. Mengenai Berat, Bu. kehidupan, bukan kehidupan seorang Habib, tapi kehidupan seorang Jerry gitu. Oke, Kak Jerry. Iya. Kak Jerry, Kak Habib ya itulah pokoknya Iya. ya. Sudah merantau atau menjadi anak kuliahan di Malang, benar ya? Iya, kalau anak kuliahan tuh bisa dibilang anak rantau nggak sih? Iya, pasti Iya. namanya sudah keluar dari Soalnya daerah. iya sih, kalau keluar dari daerah untuk apa ya? Mencari Mencapai, sesuatu mencari gitu. pendidikan itu kayaknya bukan merantau deh. Merantau tuh lebih ke mencari jati diri, kayak mencari pekerjaan mungkin. Jelasnya kayak gimana? Kalau misalnya masih kuliah tuh kan, soalnya anak perantau nih kayak gimana ya? Hidupnya tuh memang dari diri dia sendiri. Jadi dia keluar ke kota yang lebih besar, mencari kerja, terus ngehidupin dirinya sendiri. Itu mungkin ya perantau yang saya tahu. Kalau yang anak kuliahan masih minta duit dari orang tua, kayaknya bukan perantau tapi beban kehidupan. Beban keluarga gitu ya. Beban Jadi keluarga. apakah Kak Habib termasuk beban keluarga atau anak Yes, rantau? absolutely. Beban keluarga. Iya Wow, jujur sekali pemirsa. Nggak munafik ya. Tidak munafik. Tidak munafik. Oke. Menjadi seorang beban keluarga. Kok jadi jelek ya? Kok jadi jelek? Bercanda. Jadi Kak Habib selama sudah berapa tahun di Malang memangnya? Kurang lebih berapa? 6 ya? 6 tahun. Sekarang 6 semester tahun. berapa? Waduh, itu kayaknya sudah tidak usah ditanyakan lagi. Hah? Karena semester saya dengan viewers YouTube ini lebih banyak semester saya. Mahasiswa abadi. Iya, mahasiswa abadi. Mahasiswa abadi. ini. Mahasiswa abadi. Salah satu mahasiswa abadi. Tapi kayaknya sudah dianaktirikan dari kampus. Seperti itu. Oke. 6 tahun ada di Malang. 6 tahun ada di Malang, tapi setahunnya belum kuliah sih. Oh, setahunnya belum kuliah. Iya. Jadi cuma Bucin. oh, bucin gitu. Saksi bucin saya ada di belakang kamera ini. Oh, jadi yang ngedirect ini juga salah satu saksi bucin Yes, saksi ceritanya. bucin saya dulu. Sama yang 7 tahun itu ya? Yes. Tahu loh saya. Sorry Waduh. nih. Oke, Kak Jerry. 6 tahun ada di Malang. Apa sih bedanya hidup di Malang dan hidup di ND? Hidup di Malang sama di ND, yang pertama pergaulan. Yes, itu pasti. Yang kedua tuh pasti kayaknya lebih bebas deh. Kalau pergaulan beda dari sisi mananya? Pergaulan tuh kayaknya di Malang tuh yang dapat baik-baiknya tuh dikit ya saya. Karena teman-teman saya juga mungkin sefrekuensi, nggak ada yang baik. Tapi nggak ada yang baik bukan berarti yang jahat-jahat ya. Maksudnya ya keluar malam, nongkrong kayak Kenakalan sampai- anak muda pada Iya. umumnya. Seperti itulah. Kalau soalnya di sini di ND di Flores kan mau kemana-mana kan susah. Masih ada orang tua, nggak mungkin dong kita pulang-pulang ke rumah dalam keadaan teler terus ketemu orang tua, kan nggak mungkin. Jadi solusinya untuk bebas adalah kuliahlah di luar dari Nah. kota tempat tinggal Anda. Solusi Anda mau bebas, keluar dan cari kosan campur.
seperti Oh, itu ya. jadi Kak Habib salah satu penghuni kosan campur. Bisa dibilang seperti itu, dan kita nggak perlu teruskan lebih Ya, rinci lagi karena nanti itu akan bahaya. berbahaya. Iya. Jadi sebaiknya kita next ke obrolan berikutnya. Jadi tidak mau disebut anak rantau karena merasa menjadi beban keluarga. Respect buat anak rantau ya, ya, anak rantau respect yang buat anak sesungguhnya tuh rantau. nyari kerja yang benar-benar pure kerja dan hidup dan bayar kosannya sendiri dari hasilnya sendiri ya. Itu definisi anak rantau menurut saya ya. Maaf kalau salah. Ya sih, tapi memang sebenarnya benar dikatakan seperti itu. Ya. Terkadang nih anak-anak kuliahan dikatakan anak rantau itu karena mereka katanya merasakan kalau orang tua belum kirim uang bulanan kayak Nah. gitu-gitu, jadi kayak mau makan susah kayak gitu-gitu sih biasanya. Tapi memang the real anak rantau itu yang bayar kuliah dengan kerja sendiri dan Iya. lain-lain kayak gitu. Seperti itu. Oke, selama ada di Malang, jujurnya nih lebih comfort di Malang atau di ND? 50-50 sih. 50-50. Banyak kayak manfaat yang saya dapat di sini dan saya nggak dapat di Malang. Kebalikannya ya seperti itu, kayak saya dapat di Malang tapi nggak dapat di sini. Jadi masing-masing ada plus minusnya nih. Iya, ada plus minusnya lah. Oke. Nah, Kak Habib ini kan belum wisuda nih ceritanya. Iya. Di Malang sana gitu. Yes. Tetapi kenapa malah memilih untuk kembali ke ND padahal belum wisuda? Karena yang pertama, istilahnya untuk anak-anak Flores tuh biasanya ditarik dealer. Ditarik dealer tuh dipanggil sama orang tua untuk pulang karena useless. Jujur useless saya di Malang ya. Terlepas dari mungkin karir musik yang stuck di situ-situ aja. Belum bisa ke ya seperti saudara saya Alwi ya. Belum seperti itu. Dan mungkin banyak melawan orang tuanya juga sih, kayak banyak menentang ini itu, makanya ya sudah tarik aja. Karena kebetulan ayah saya juga sudah meninggal, jadi ibu saya sendirian, jadi ya setidaknya bisa menemani ibu lah. Oke. Sudah berapa tahun nih di ND? Baru Buat long time ya maksudnya. Maksudnya pulang dari Malangnya kapan gitu? Kayaknya tuh awal kesini tuh ayah saya meninggal 2019. Itu saya balik tapi cuma seminggu, terus berangkat lagi, terus bulan pertengahan 2020 April atau Mei, sekitaran itulah, terus balik ke ND. Terus 2021 kemarin sempat balik lagi karena ada acara di sana, terus balik lagi dan stay di sini. Apakah balik ke sini itu salah satu faktornya karena COVID? Bisa jadi, soalnya dulu ibu saya nyuruh saya pulang karena keadaan COVID-nya lagi parah ya. Awal-awal 2020 tuh parah. Ya, Di sana apalagi parah. di Jawa Iya, gitu kan. parah. Terus saya mikirnya, oh pulang nih berarti COVID kan, selesai COVID bisa balik lagi. Ternyata tidak seperti itu. Memang ibu saya suruh pulang karena dia sudah tahu kuliah saya nggak jelas. Ya, jadi sebaiknya anaknya bersama-sama saja dengan saya gitu maksudnya. Hitung-hitung bantu usahanya ibu lah. Oke, gitu. Nah, tadi sempat dikatakan karir bermusik. Ternyata Kak Habib ini juga punya sisi-sisi dunia permusikan dalam hidupnya. Gimana nih Kak Habib sama musik? Long life rock and roll yang pertama ya, Long sebelum life ngomong rock and soal roll. musik. Kalau mau ngomong soal musik nih, saya pribadi ya sama teman-teman, saya bisa sebutkan namanya ya. Bisa? Akmal, Didi, Faiz, dan Fahmi. Itu anak-anak band saya. Bandnya namanya Akmal, Didi, Didi, Faiz, sama Fahmi. Ya. Hafal loh saya. Oh iya. Jadi itu tuh awal susahnya mau bikin satu band kampus pertama. Itu tuh aduh struggle-nya ya Allah. Jadi kita nih kayak di ND ya, kampusnya nih di Unflor contoh. Manggungnya tuh di Detusoko. Oh, Jadi seperti itu, jauhnya kayak gitu ya, sekitar 30 kilometeran. Itu hujan, malam kita bawa alat sendiri, hujan-hujan ke daerah yang jauh. Ya kayak gitulah, dibayarnya cuma pakai teh segelas. Dulu ya, itu awal-awal manggung, masih teh segelas, dikasih Indomie. Terus tahu Anda saya buat apa? Apa? Indominya saya kembalikan dan saya nggak jadi main. Ya nggak dong, tetap main.
Tetap main. Jokes bapak-bapak. Tetap main karena kita butuh fame. Waktu itu kita masih butuh pasar sih. Butuh fame biar ditahu, nama bandnya kan Hyper nih. Oh biar ditahu, biar dikenal, oh iya Hyper, oh anak ini, anak fakultas ini, kayak gitu. Jadi kita walaupun nggak dibayar sekalipun ya Nggak apa-apa lah, tabrak aja. Struggle sekali. Kenapa tidak melanjutkan karir bermusik di ND? Karir bermusik di ND, kayaknya anak-anak di ND tuh 1 dari 100 orang kayaknya 1 orang doang itu yang mau dengerin rock and roll ya. Yes. Kalah sama lagu KP yang kemarin viral. Mimpi anjing keluar babi, mimpi babi keluar kuda. Seperti itu. Jadi kalau kita mau nyiptain lagu sebagus apapun, kalau musiknya masih kayak waduh enak dibuat joget nih, kalah Pak. Kalah kita. Sebagus apapun, iya. Gitu. Mau sepuitis apapun, kalah sama lagu yang asal-asal. Serius. Ariel Noah ke ND, minder dia sama orang yang buat KP itu. Ariel Noah minder loh. Kayak gitu masih susah lah. Sekarang Bukannya apa ya? Bukannya saya mau bilang wawasan musiknya anak-anak yang ND ini jelek, bukan seperti itu. Karena mungkin mereka terpengaruh sama tetangga-tetangga mungkin ya. Mereka dengar lagu yang bagus nih, contoh rock and roll lah. Bukan berarti rock and roll itu bagus ya, semua genre musik bagus. Maksudnya mereka dengar slang. Tetapi tetangganya sebelah dengarnya Meggy Z. Kalah nih, dia denger terus Meggy Z tiap hari, sedangkan slangnya dia muter sehari paling sekali, tapi tetangganya sehari 24 jam Meggy Z. Ya otomatis seneng dong karena dari terpengaruh. Kayak gitu sih. Jadi susah. Tapi kayaknya sebenarnya bukan cuma anak-anak ND, cuma sekarang lagi di Indonesia orang lagi demam lagu timur nih. Oh kayak lagu-lagu yang enak dibuat TikTok. Nah, seperti lagu-lagu yang enak buat apa ya? Pokoknya dibuat joget lah. Soalnya orang timur ini kan seneng pesta gitu kan. Kayaknya tuh lagi viral banget dan itu gampang banget gitu loh buat viral. Jadi kayaknya emang sekarang lagu-lagu puitis kecuali yang bener-bener dan dinyanyikan sama orang yang punya skill tinggi atau punya ketenaran tersendiri, itu baru bisa meledak di pasaran. Kalau tidak ya see you bye bye. Iya, tapi rata-rata orang yang punya skill tinggi juga kalah sama orang yang buat musik asal-asalan kan. Intinya beatnya bisa dibuat joget aja lah, udah viral. Apalagi sekarang ada banyak sekali platform yang bisa membuat itu lebih cepat viral. YouTube ada, Toktik ada, TikTok itu ya kan. Toktik ada ya. Instagram. Dan banyak lagi gitu TikTok ceritanya. tuh memang TikTok. Saya nggak main TikTok kebetulan karena saya benci TikTok. Benci TikTok saya. Karena apa-apa di situ viral, Pak. Yeah. Maksudnya orang cuma tahu joget aja diundang ke TV. Anak yang hafal Quran, anak yang berprestasi di sekolah itu nggak dikasih apa ya? Nggak dikasih tempat. Nggak dikasih space. Iya, gitu. nggak dikasih Justru space untuk, waduh, ini nih apresiasi saya nih. Maksudnya saya kayak penghargaan achievement saya ini kayak gini nih. Saya pintar di sekolah terus diundang biar makin memotivasi anak-anak yang lain. Seharusnya tuh yang diundang tuh yang kayak gitu. Kenapa goyang-goyang bokong diundang ke TV? Kan kayaknya tuh karena menurut orang-orang TV itu bisa memikat penonton karena ini lagi viral nih, tapi itu viralnya pasti cuma sesaat. lah iya, karena mereka tahu penonton Indonesia nih, mohon maaf sebelumnya ya, bodoh. Karena kenapa? Bener, mereka tuh waduh ini viral nih di TikTok nih. Pengguna TikTok banyak. Pasti mereka kalau misalnya fans-fansnya anak ini yang pintar joget diundang ke TV, otomatis acara TV saya ratingnya naik dong. Nah, kayak gitu. Mereka tuh nggak peduli mau anak itu aslinya bodoh di sekolah, mau nggak punya bakat apa-apa, cuma gini-gini doang. Yang penting ada ininya, nonton semua. Apa ini? Itu strategi marketing TV. Lah iya. Kita ngobrolnya jadi ke strategi marketing TV. Lah iya, kenapa sampai ke TV ya sekarang ngomongnya? Ke TV gitu. Nanti bentar lagi diciduk nih sama TV. Nggak mungkin. Timnya Uya Kuya datang ke sini nggak mungkin. Oke, Kak Habib. Ya. Jadi kalau kalian lihat Kak Habib emang kayak gini. Kita sebenarnya sebelum podcast ini sudah kenal sekitar 4 hari.
Wah, lama sekali. Ya, 4 hari ya. Tapi orangnya asik sekali, tiap hari di sini terus ngobrol-ngobrol sama Cleo dan Kak Karisma Agung juga. Terus Yes. ada sama yang sekarang sedang mendirect acara ini ada Kak Awi. Hai Kak Awi. Halo. Kapten Awi Kapten hadir. Awi. Dan kita beberapa hari ngobrolnya memang seasik itu. Dan memang Kak Habib ini agak ceplos-ceplos kayak Iya. gitu, suka dark jokes. Waduh. Dan jokes bapak-bapak juga sih sebenarnya. Waduh, dark jokes Nah, kayaknya tetapi nggak mungkin saya keluarkan di sini. jangan, nanti ada segmen tentang itu, ditunggu. Sedang dalam boleh. perencanaan ceritanya. Amin, 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 Didoakan amin, amin. ya. Semoga Kak Habib bisa bergabung jadi bagian dari Waduh. My Zero Production. Tapi bayarannya lumayan kan? Kalau lumayan ya boleh Ya, lah. boleh lah ya. Kita bicarakan budget nanti. Amin, 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 amin ya. Oke, di balik sosok yang berandalan dia, di balik sosok yang seperti ini, Saya terlihat bodoh sekali ya di sini. Bodoh, nakal, berandal, kiblatnya anak-anak nakal kayaknya di saya ya. ya kiblat. Jadi di balik sosok seperti ini ternyata ada suatu cerita yang buat Cleo tuh kayak masa sih, masa sih gitu. Iya. Tapi itu yang nyatanya kayak gitu. This is a fact loh maksudnya. Apa tuh? Apa tuh? Jadi ternyata kau Kawi Kok Kawi? Kak Habib ini adalah Itu bukti bahwa Alwi lebih terkenal dari saya. no. Soalnya kayak mereka berdua ini namanya sering tertukar nih di pikiran Cleo ini. Kak Awi dibilang Kak Habib dibilang Kak Awi, kayak gitu. Oke. Padahal jauh loh. Memang. Kita kembali nih. Ternyata Kak Habib ini tergabung dalam satu community Yes. yang sebenarnya ini unik karena biasanya community di sini bansos untuk bantu orang-orang susah, basicnya Iya, maksudnya ya. iya. Bansos buat bantu-bantu kayak yang kurang mampu, kaum duafa atau mungkin anak yatim piatu dan lain-lain. Tetapi komunitasnya Kak Habib ini dibentuk justru untuk membantu teman-teman yang terjebak dalam permasalahan pernikahan dini. Yes. Jadi, teman-teman yang tergabung dalam permasalahan pernikahan, maksudnya yang terlibat dalam permasalahan pernikahan dini itu tanda kutip dalam konteks ekonomi. Iya. Karena kalau pernikahan dini kan biasanya kurang kesiapan ekonomi. Nah. Kemudian mungkin kepala keluarganya belum mendapatkan pekerjaan yang cukup layak Iya. untuk memberi kehidupan yang layak juga buat anak dan istrinya. Jadi, Bapak Habib ini dia Dijatuhkan bersama terus diangkat ya. Tadi berandal terus sekarang dipanggil bapak ya. kan Bapak sudah- mana yang ini berandal kan ini? sekarang sudah Oh, berubah iya. Oh, nih iya, iya. ceritanya, sudah ke arah positifnya. Kalau tadi kan agak minus-minusnya gitu. Yes. Canda Kak Habib. Aduh. Nah, Kak Habib ini bersama dengan teman-temannya. Iya. Dulu berapa belas orang? 15 ya? Dulu ini mau ceritain dari awal banget ya. Ya, nah tapi sebelum itu kalian semua harus tahu kalau ini unik, menarik, dan memang ini sangat dibutuhkan, bukan cuma di ND, tapi mungkin di NTT bahkan seluruh Indonesia gitu. Tapi memang apapun itu harus dimulai dari nol Iya, dulu dimulai nih. dari nol Nah, dulu mungkin lah. Kak Habib bisa cerita dulu tentang sumber rejeki. Iya. Nah, nama Shout out community-nya itu untuk sumber rejeki. ya. Respect banget sama anak-anak sumber rejeki Hai, semuanya. salam-salam nih buat semua anak-anak sumber rejeki, respect buat kalian. Iya. Next, Cleo dan Kak Karisma juga akan join. Amin, semoga lebih besar lagi ya. Makin banyak yang gabung makin besar. Amin. Jadi gini, sumber rejeki itu pertama 2020 sebulan setelah saya sudah di sini. 2 mingguan setelah saya sudah di sini. Awalnya tuh iseng, kita mau bikin grup alumni untuk iseng-iseng ngumpul-ngumpul di kafe, kayak ngumpul ngopi lah, sekedar bahas inilah bahas itu. Nah, waktu itu pas ngumpul lagi rame-rame, terus ada satu yang nyeletuk nih teman, bilang, kabar si A itu gimana ya? Kebetulan si A ini teman sekolah juga dan dia udah nikah. Kabar si A tuh gimana ya sekarang? Dia gimana ya, anaknya berapa ya? Terus kerjanya apa, kayak gitulah. Terus dapat info dari teman satu, katanya oh gini, katanya kerjanya susah, gini anaknya banyak. Kayak gitu. Nah, dari situ timbul tuh pikiran tuh kayak, waduh kita bantu nih. Nah, setelah singkat cerita satunya itu udah dibantu,
Tapi sebelum itu kita nyari orang dulu yang deket sama rumahnya biar dicari info lagi nih. Kayak bener nggak sih? Bener nggak sih yang sama orang ini ngomong nih, bener nggak kayak oh suaminya kerjanya gini nih, Faktanya istrinya kayak gitu nggak sih? faktanya emang bener. Takutnya salah sasaran. Takutnya salah sasaran kan. Takutnya tiba-tiba pas kita mau bawa sembako ada Alphard di rumahnya. Kan saya balikin lagi dong sembakonya Mohon maaf nih ditarik lagi, mohon Bu. maaf nih, Alphard Anda bikin saya malu ya. Jadi pas di foto rumahnya apa segala macem, oh ya emang bener kayak gitu. Jadi ya udahlah, kita berawalnya tuh pertama tuh ngumpul duit dari anak-anak sendiri. Semuanya pure anak-anak alumni Man ND 2014. Semuanya ngumpulin duit, berawal tuh dari hari Senin tuh. Pokoknya kita tuh seminggu ya. Senin kita dapat info, kita mulai ngumpul duit, minggunya kita berangkat nganterin sembako. Jadi 5.000, 2.000 seikhlasnya lah. Terus teman-teman yang udah jadi polisi, yang udah jadi tentara, yang punya penghasilan yang lebih. jelas ya, itu kadang 100.000 alhamdulillah kayak gitu. Terus kita ngatur nih, ini ngasihnya berapa ya, ngasihnya cash apa bentuk bahan ya. Nah di situ cekcok tuh, sempet cekcok. Anak-anak malah ada yang sebagian maunya cash, ada yang sebagian maunya ya biar sembako aja. Tapi setelah dipikir-pikir, ya udah sih mending ngasih yang bahan aja supaya bisa dipakai kan. Soalnya kalau kita ngasih cash juga takut disalahgunakan sama mungkin orang-orang yang tahu, kayak mungkin suaminya punya temen yang nakal, terus temennya nih tahu bilang oh katanya baru dapat duit nih gini-gini. Ya udah kita party ya kayak gitu kan. Mungkin ya bukannya mau berpikiran negatif, tapi memang kenyataannya seperti itu. Menghindari hal-hal yang Iya. tidak ingin terjadi gitu loh. Makanya kita ngasih kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya sudah semuanya sih untuk angkatanku ya, alhamdulillah udah semuanya. Terima kasih banget untuk anak-anak Sumber Rejeki, terima kasih banget. Udah udah mau turun lapangan langsung juga. Bahkan anak-anak ada yang udah ada kerja tapi rela ngambil cuti buat ikut nganterin ke tempat yang jauh-jauh kayak gitu. Oke, luar biasa. Yang seperti kalian bilang tadi, di balik sosoknya yang seperti ini, Waduh. terdapat cerita yang ternyata dia masih punya jiwa sosial yang luar biasa, Yes. teman-teman semua. Dan ada sejarah dari nama Sumber Rejeki ini. Mungkin Kak Habib bisa ceritakan yang akan bikin kita ngakak. Sekali lagi Sumber Rejeki bukan toko-toko di bawah ya. Bukan jangan mentang-mentang karena kita ngasih sembako terus tiba-tiba Dikiranya sponsor. Iya, sponsor. Waduh, ini toko Sumber Rejeki kan jualan sembako. Terus makasihnya ke sana. Kok ini ngasih sembako? Waduh, ini masa teman-temanku jadi pegawai toko itu semua? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Malah sebelum Sumber Rejeki ada nama Lancar apa? Jaya. Ada Sumber Makmur juga. Sumber Makmur juga, Lancar. Kenapa Anda lebih tahu ya? Kan ada cerita Oh iya, kemarin. betul. Jadi sebelum pertamanya tuh Lancar Jaya. Terus Lancar Jaya tuh sekalian mendoakan biar anak-anak tuh ngumpulnya tuh makin lancar, nggak ada yang skip. Biasanya kan kayak gitu, aduh Ada skip nih, skip. bentar nih. Oh, iya, Kita kan sibuk nih. 10 pertama 15 orang dalam grup tuh ada yang skip, ada yang cuma 14 orang, 13 orang kayak gitu. Makanya dinamain Lancar Jaya biar lancar semuanya. Terus diganti Sumber Makmur, terus makin tambah personil diganti lagi Sumber Rejeki kayak gitu. Dan itu nama tetap sampai sekarang. Yes. Grup itu sudah mencapai 44 orang 44 peserta. orang sekarang, kurang lebih ya. Tahu 44 banget ya orang. saya. 44 orang. Jangan-jangan Anda ada di dalam grup itu. Waduh. Coming soon. Oh ya, coming soon. Nah, karena untuk menghindari kesamaan, plagiat dan lain-lain, Oh, iya. maka daripada itu Sumber Rejeki ini dinamakan Sumber Reje terus Pakai pakai kui. kui. Pakai Jadi kui belakangnya. emang agak-agak mengalay gitu. Bukan agak alay, memang Tapi- alay. Tapi itu yang tapi no problem iya, lah ya. itu salah satu tindakan yang kita lakukan biar nggak nge-branding toko di bawah Ya, sih. jadi membranding diri sendiri Membranding nih diri ceritanya sendiri, gitu. iya. Ini pesan juga buat kalian semua, kalau ada apa-apa, buatlah sesuatu yang bisa menunjukkan identitas kalian sendiri tanpa maksudnya tanpa dipikirkan, kayak misalnya kita lagi berbicara ini orang mikirnya ke tempat lain bukan ke Iya. kita gitu loh. Itu buat kalian semua. Nah, selanjutnya. Iya, selanjutnya kenapa nervous sana? Buat Sumber Rejeki ini,
44 orang peserta yang tergabung sekarang itu apakah ada yang bukan alumni MAN ND atau semuanya alumni? Dulunya sebelum 44 ini memang pure alumni semua ya. Tapi sekarang udah ada beberapa yang nggak alumni, termasuk teman-teman saya juga kayak yang dari di luar Sumber Rejeki tapi di luar alumni MAN 2014 ada yang masuk juga dan turut membantu kayak gitu. Kita aslinya tuh mau ngerekrut siapa aja sih yang bener-bener kayak turun tangan loh, mau turun tangan bukan sekedar cuma mau ngasih duitnya ya. Kayak kita tuh ngerti sama orang yang ngasih duitnya tuh kecuali yang jauh. Kayak teman-teman saya yang udah jadi polisi, yang jadi tentara, yang tugasnya jauh, mereka cuma sekedar ngirim, tapi mereka di situ juga bilang, aduh minta maaf ya, nggak bisa ngikut turun lapangan kayak ngasih kayak gitu, padahal aslinya pengen ya kayak gitu. Ya jadi mungkin selain untuk bersedekah, membantu yang membutuhkan, juga ada sisi dimana bisa bersosialisasi, bersilaturahmi, Yes. kebersamaan itu terasa gitu. Nah, seperti teman-teman itulah. yang dimaksud. Nah, Sumber Rejeki ini kalau turun lapangan kira-kira sejauh apa sih Kak Habib? Terakhir kali tuh Riung. Oh, berarti Terakhir sudah kali keluar itu dari Riung. Kabupaten ND nih Sudah keluar ceritanya. dari Kabupaten ND, terakhir kali itu Riung dan itu dekat pelabuhan. Pokoknya pucuknya Riung lah. Ujungnya Riung banget. Sampai pokoknya deket yang rumahnya, pokoknya rumahnya tuh kayak bentuk panggung-panggung di Riung kan seperti itu ya. Soalnya saya baru pertama kali ke Riung waktu itu. arah ke Ndau ke sana itu paling jauh dermaga apa namanya? Nangakeo. Nangakeo. Paling jauh dermaga Nangakeo karena saya dulu pacaran di situ. Di situ paling jauh soalnya saya belum tahu tuh Nangependa kayak gimana. Kayak kesananya Nangependa tuh ada apa, belum Pacaran tahu. sama yang 7 tahun itu atau sama yang selingkuhan? Sama yang 7 tahun dulu. Soalnya dulu di ND belum selingkuh dong karena di Malang dulu dong, iya, baru karena selingkuh waktu dong. di Malang waktu itu banyak godaan setan ya di Malang. Iya, biasalah ya. Iya, banyak godaan. Ya, sebaiknya kita tidak usah membahas asmara di sini. Iya, nggak boleh karena takut pacar saya nonton nanti Dan bahaya. takut juga ada luka-luka lama yang terkorek Nah. kembali gitu ya kan. Apalagi hati-hati yang sedang rapuh maksudnya. Waduh, Oke. waduh, betul. Oke, Kak Habib. Yes. Selanjutnya target nih atau sasaran yang akan dibantu dari Sumber Rejeki sendiri itu apakah cuma teman-teman alumni saja atau mungkin untuk kedepannya mau membantu juga orang-orang yang memang kesulitan nih? Iya. Maksudnya yang rumah tangga istri-istri yang kesulitan gitu. Aslinya kita ini pengen lebih besar lagi sampai kayak yang mau minta dana ke satu perusahaan inilah, perusahaan itu. Oh, jadi kayak kasih proposal. Gitu. Sampai mau bikin proposal lah, inilah. Tapi banyak anak-anak yang nggak mau. Karena kita mikirnya nih, udahlah ini beramal pure dari kita sendiri. Yes. Pure dari kita sendiri, kita nggak mau kayak berembel-embel pakai contoh kita minta ke satu perusahaan ini nih. Nanti orang yang dibantu malah mikirnya, ini yang saya pikirkan ya, bukannya saya mau berpikir negatif ke mereka ya. Takutnya orang yang dibantu itu malah mikirnya, alah ini paling dari perusahaan ini. Kalian aja yang cuma siap tenaga buat nganterin. Takutnya kayak gitu. Kita nggak mau kayak, kita mau pure dari kita sendiri. Sedikit atau sebanyak apapun yang penting itu ikhlas dari anak-anak, sedikit apapun itu yang penting dari anak-anak dan anak-anak turun langsung ke lapangan. Kayak gitu sih. Memang pasti feel-nya juga beda. Iya, gitu. feel-nya juga beda. Target selanjutnya ya itu sih anak-anak. Kita kemarin baru dapat info dari anak-anak yang lulusan lulusan 2015. Berarti adik Kelas setahun di bawah, tapi masih, maksudnya saya belum menginfokan ke anak-anak yang lain, tapi saya baru dapat info sendiri. Katanya banyak juga tuh yang nikah muda, tapi suaminya masih, minta maaf ya, kerjanya belum jelas, istrinya juga kayak gitu, dan banyak anak juga kayak gitu. Jadi kita nextnya lah adik-adik kelas ya, adik-adik kelas 2015. Oke. yang udah nikah. Jadi itu mengenai Sumber Rejeki Yes. itu hal yang luar biasa. Kayak gimana ya? Buat Keo itu sesuatu yang menarik karena jarang ada yang mungkin berpikir sampai ke sana. Karena Iya. mungkin orang-orang ada sih circle-circle, termasuk circle-nya Cleo juga. Kita cuma bertiga. Iya. Tapi kita rutin kayak
tabungan terus dikasih ke panti asuhan gitu-gitu. Iya. Dan tidak terpikir untuk membantu teman-teman yang terjebak dalam pernikahan dini itu gitu loh. Nah, tentang pernikahan dini nih, kita mau bahas sedikit. Menurut Kak, Iya. pernikahan dini itu wajarnya dijalankan harus seperti apa? Karena kan maksudnya perspektif orang Berat ya, beda-beda ini nih. ya berat. Tapi sebelum saya menjawab soal pernikahan dini, saya mau ngerokok dulu, boleh ya? Oke, boleh, silakan. Kenapa izinnya baru sekarang, kan dari tadi ngerokok? Karena memang perspektif orang itu kan berbeda-beda. Kemudian tidak semua orang punya mindset yang sama gitu. Iya. Kayak gimana ya pernikahan dini? Kita nggak, saya pribadi ya, bukannya mau menjelekan pernikahan dini, kayak pernikahan dini itu nggak pantas, kalian harus umur yang pas lah baru nikah kayak gitu-gitu. Enggak sih, tergantung ekonomi. Kalau Anda rasa ekonomi Anda cukup, bisa membiayai anak orang. Soalnya nikah nih kan kita udah. Ini buat cowok-cowok nih ya. Ini buat cowok-cowok ya. Nanti ini dari cewek-ceweknya nih. Iya, boleh. Kayak kalau misalnya udah punya ekonomi yang cukup dan bisa membiayai anak orang dan anak nanti yang akan lahir, Anak orang dan anak kalian. itu boleh lah, boleh banget lah. Mau umur 19, 18 tahun, 17 tahun Ya sekalipun. sok aja silakan. Silakan, soalnya balik cerita lagi ya, ibu saya dari Semarang, kampungnya di pelosok banget, dan di situ anak-anak umur 15, umur 14 udah nikah semua. Tapi suaminya ekonominya jelas, walaupun petani ya. Walaupun petani tapi hasilnya tuh ada, anaknya bisa sekolah, bisa lulus, bisa kuliah. Kayak gitu sih. Jangan seperti di sini dong. Susah Apa yang kalau kita ngomong. terjadi, Miska? Kayak kita nggak usah ngomong yang sumber rezeki bantu ya. Contoh tetangga-tetangga kita deh. Maksudnya orang-orang di sekitar kita kan Pasti banyak. ada. Iya, kan banyak yang udah nikah terus suaminya malah mabuk-mabukan, malah keluar malam, judi, anaknya ditinggal, ditelantarkan. anaknya ditelantarkan kayak gitu. Ditelantarkan dalam arti kayak kalau Ya kamu nggak makan bisa apa, dibeli susu, nggak bisa beli susu, nggak bisa beli ini, Yang nggak ada bisa aja beli lah, kayak ya, gitu. ya kayak gitu kan kasihan. Kalau misalnya ini mohon maaf ya, kalau misalnya dia nggak nikah sama Anda ya, suami-suami seperti itu, dia mungkin sudah bisa nikah sama PNS. Dia mungkin sudah bisa dapat jodoh yang lebih bagus, yang lebih bertanggung jawab sama anaknya nanti. Kalau dia habiskan waktu sama Anda ini, aduh, ujung-ujungnya sumber rezeki lagi yang turun tangan kan. Tuh, soal sumber rezeki kalian semua ini. Enggak Bercanda. menyusahkan sumber rezeki kok. kok. Malah Malah kita menambah senang, pahala iya. gitu kan, meskipun bukan menambah pahala sih sebenarnya, supaya neraca antara dosa dan juga pahala itu lebih seimbang ceritanya. Jadi anak-anak sumber rezeki ini ya kita nggak usah munafik ya, nakal-nakal semua. Ada beberapa yang nggak nakal, tapi itu depan kita aja, depan orang-orang aja, depan kita maksudnya nakal. nggak tahu gimana gitu Ya ya. munafik memang. Tapi keimanan sama kejahatan tuh balance. Jadi neraca kehidupan harus Iya. tetap stabil terjaga. Bukan berarti kita mendukung nakal itu boleh dan harus tetap beriman ya, nakal bukan. itu wajar. Nakal itu wajar, tapi ya kalau bisa nggak nakal ya jangan nakal lah, kayak gitu. Sebisa mungkin iya, lah jangan nakal, tapi sebisa kalau mungkin nakal jangan juga nakal. ya sudahlah ya Iya, gitu. Tapi ya yang dengar-dengar ini juga nakal Ya semua. pokoknya ya gitulah. Nah, pasti ada nih yang dengar tadi Kak Habib berbicara mengenai pernikahan dini. Kan nggak mungkin nikah juga kalau ceweknya nggak mau gitu-gitu kan. Lah iya, karena pasti cowok-cowok itu modus lah. Maksudnya gini loh, ketika si cewek nih mau nikah sama kamu, nggak apa-apa kita susah, yang penting kita saling cinta. 2021 ya ini, nggak Iya, ada yang seperti itu. 2021 gini loh konsepnya. Mahal Sebenarnya, skincare mahal. uang itu tuh emang bukan segalanya nih. Iya. Tapi segalanya butuh uang cuy sekarang. Segalanya butuh uang, iya Segalanya benar. pakai ini, pakai fulus. Jadi susah. Waduh, pakai fulus. Repot kalau kita berbicara soal ekonomi. Karena Iya. maksudnya kayak kebanyakan nih kalau yang sering Cleo lihat, kayak gimana ya, tentang ekonomi, dari masalah ekonomi itu akan merembes ke masalah-masalah lainnya nih. Nanti mulai ada perselingkuhan, Iya. mulai ada orang ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, Terus itu yang mulai ditakutkan. nanti kayak istrinya merasa tersakiti, terhianati dan lain-lain. Nah, itu nanti yang akan berujung-ujung pada perceraian. Lah iya.
menambah populasi anak broken home di Indonesia. Waduh. Gitu, dan juga menambah populasi anak-anak dengan tingkat kematangan ekonomi yang rendah. Nah, Cleo itu jujurnya sedih ketika melihat ini bukan merendahkan ya, dalam Iya. arti kayak melihat orang tua muda dengan kematangan ekonomi yang masih rendah sedang mengandung, terus kayak kasihan ya anaknya nanti terlahir harus dengan kekurangan kayak gitu-gitu. Kasihan, maksudnya kayak kenapa sih tidak mau berpikir lebih panjang? Jangan cuma berpikir enaknya saja. Jangan cuma berpikir saya punya suami, saya punya istri nih. enaknya saja tuh kayak gimana tuh? Tanda kutip nggak nih? Maksudnya aja? kayak enaknya berumah tangga gitu loh. Iya. Kan berumah tangga tuh enak. tidak Pak. enak kan, sebenarnya susah. Kalau untuk orang yang punya ekonomi lebih ya, balik lagi ke Kaya. tadi, enak sih nikah, Bro. Nikah tuh enak banget, itu termasuk cita-cita saya juga ya. Yang laki-lakinya nanti pulang kerja udah dimasakin sama istri, Nah, udah kayak gitu-gitu dimasakin sama kan. istri. Terus yang istri nanti suaminya pulang kerja dibawain apa kek gitu. Nah. Kayaknya itu adalah impian pernikahan semua wanita. Nah. Masalahnya tidak semua wanita dan pria bisa mewujudkan itu. Yes. Jadi buat kalian semua cari jodoh baik-baik gitu kan. Ya, pokoknya seperti itulah. Saya dan Kak Habib juga belum mendapatkan jodoh yang baik nih. Kalau Kak Habib sudah nih kayaknya. Oh, sangat sudah dong. Tinggal tunggu undangan. Tinggal tuh, amin ya, doakan ya. Doakan. Target saya ya 2 tahun lagi lah. Amin. 2 Semoga tahun lagi, Kak Habib bisa Soalnya- menjadi kepala keluarga yang baik. Kenapa saya minta 2 tahun lagi? Kenapa? Karena di ND Belisnya mahal Karena aku sekali. belis mahal. Mahal sekali belis di sini ya. Nah, jadi itu ada juga nih yang biasanya kalau nikah terus belisnya masih digantung, ya kan? Oh, ada ya? Ada. Nanti belisnya dibayar di belakang. Ada yang kayak Oh, gitu. bisa kayak gitu? Bisa kan Kak Karisa? Kayaknya saya akan mengikuti cara itu. Kayaknya saya akan mengikuti cara Belis itu. itu kalau buat kalian sih salah satu cara biar lebih perempuan tuh lebih dihargai sih. Tapi ya udahlah, kenapa jadi kita Aduh, bahas belis dan kita nggak boleh pernikahan bahas ini? soalnya nanti bakal berujung ke adat, dan itu kayaknya kalau kita ngomong dan agak melenceng ya. Sedikit ngomong- berbahaya untuk kami berdua di Ngomong sini. soal adat dan kita melenceng, kayaknya kantor YouTube Kak Martoso ini akan digedor sama orang-orang. Ada apa ini di dalam Akan sini digedor, gitu. akan Jadi ya digedor. sudahlah, pokoknya seperti itu. Nah, Kak Habib terakhir nih. Yes. Ya, Waduh, kok mungkin- terakhir? Lebih lama dong. Oh, masih mau ngobrol lagi? Enggak, bercanda. Nanti ada part 2-nya nih. Bercanda. Kan nanti Kak Habib juga akan tergabung nih mungkin dalam My Zero Production. Amin. My Zero Production lebih bagus daripada smartphone Anda. Itu salah satu promosi ya, promosi. Oke, Kak Habib. Kita mau dengar suara Kak Habib sabi Aduh. kali lah ya, dikit. Dikit dong, biar ciwi-ciwi baper di luar Duet sana. lah mending kita. Kok duet? Kayaknya nggak bisa nyanyi loh. Munafik sekali Anda. Tadi barusan ngomong orang munafik, ternyata orang munafik ada di depan saya. Kayak tadi di bawah nyanyi-nyanyi loh dia. Di bawah nyanyi-nyanyi kok masuknya di sini. Nyanyi. Nyanyi apa ya? Kalau disuruh tuh malah gimana ya kalau Ya disuruh tuh nyanyilah nggak enak. dikit buat My Rock and roll Zero. dong, rock and roll dong. Mungkin orang ini nggak tahu kalau seorang Habib bisa nyanyi, jadi Oh, kasih tahu dong. Nggak mungkin, pasti mereka tahu semuanya. Tapi lebih tidak mungkin lagi apa yang saya omongkan barusan karena nggak ada yang banyak tahu saya. Ini lebih famous di Malang daripada di ND. Waduh. Ya diain aja biar cepet lah. Oh iya, amin lah itu mendoakan sih, itu salah satu Iya kan? doa sih. Doa kan? Doa. Kata-kata adalah doa loh teman-teman Doa. semua. Soalnya saya tahu bentuk-bentuk podcast seperti apa, karena yang mewawancarai saya ini pasti akan banyak lebih memuji-muji saya. Saya tahu dan saya tidak akan kalah dengan pujian Anda. Saya tetap kekeh, nggak mau nyanyi saya. Kayak nyanyi kalau disuruh susah, Pak. Susah. Terus kalau apa yang gampang? Kemarin loh Kak Awi diwawancarai Kak Karisma. Dipaksa terus dong, lebih dipaksa Rapper. terus dong. Ayo nyanyi. Dipaksa terus dong, Ayo dipaksa nyanyi, terus. nyanyi. Yang di belakang kasih suaranya dong. Aduh. Nyanyi. Susah ya. Kita berasa lagi tantang Ariel Ini Noah. YouTube podcast apa acara dahsyat? Ini Penonton bayaran kayaknya yang di Indonesian belakang. Idol. Waduh. Ayo. Ah, Anggap saja ini Bunga Citra Lestari juri, enggak bercanda kan? ya kayaknya suara Anda lebih bagus daripada BCL kan? Astagfirullahaladzim. Loh, kan menurut Iya, saya nggak apa-apa dong. amin, menurut saya dong. amin. Ya, Dalam mimpi tapi. Jadi kita balik lagi. nyanyi. Apa ya, nyanyi tadi ya? Nyanyi apa ya? Mau lagu apa sih? lagu apa? Mau disok-sokan nantang ya, mau lagu apa? Lagu apa sih? Mau lagu apa? Siapkan. Lebih enak tuh duet sih aslinya. Serius. Lebih enak tuh duet. Apa? Yura Yunita sama Glenn Fredly bagus loh itu. Apa sih itu judulnya? Eh, Rahasia.
Cinta Rahasia. Cinta Rahasia itu bagus. Coba kamu verse pertamanya, aku verse keduanya deh. Nggak Nanti usah sampai kalau ref. nadanya tidak sesuai, Sesuai lah. oke. Ya Allah, Ngambil versi ini aslinya first time- aja. First time Cleo Yes, nyanyi loh yes. sama Kak Habib. Oke. Ini aduh, duet sama Cleo nih seperti duet sama Diva Indie. Ini aduh. salah satu Diva Indie, suaranya bagus sekali. Terlepas dari namanya yang tidak kreatif ya, Cleo air mineral. Tapi suaranya bagus. Iya, masa di kontaknya dikasih nama Cleo Airina. Cleo air mineral. Cleo. Oke. Seger, bawaannya seger ya Cleo nih. Ih. Ya, mari kita nyanyi, guys. Siapa duluan? Ya kan di lagu itu ya siapa sih? Yura Yura Yunita duluan. Oke. Terakhir Mantap. ku tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang. Tepuk tangannya dong, yang belakang dong, tolong dong, tempo dong. Antara cinta dan rahasia. Oke. Kak Habib. Ya. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku dilema. Grogi kan? Hatiku. Aduh, grogi. Saya kalau disuruh tuh grogi, Pak. Andai ku bisa berkata sejujurnya. Oh ya, aku suara duanya ya. Jangan Kau pilih dia. pilih dia. Pilihlah aku yang mampu mencinta. lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu Cinta tak bisa. kau salahkan. Yes. Itu salah satu bukti bahwa Cleo tuh memang lebih bagus. Ya ampun, ini nyanyi tuh dipaksa tiba-tiba suaranya Iya serak dong. lagi Cleo. Ya sudahlah, tidak Kayaknya tadi masalah. saya agak nyelengking dikit ya suaranya tuh, Saya karena juga grogi sedang disuruh. gitu ya. Kalau disuruh tuh grogi. Ya sudahlah, nanti mungkin ada next segmen cover lagu by Habib gitu. Waduh, kayaknya Martoso akan menolak cover itu karena mengurangi viewersnya. Oke, terakhir nih Kak Habib, pesan Yes. untuk teman-teman semua. Mungkin bukan pesan sih, apa sih yang mau disampaikan gitu buat yang nonton lah. Kasih gift lah buat mereka sudah nonton kita. Berapa menit sih ini sudah? 40 menit. 40 menit nggak sadar ya kita. 40 menit, luar biasa. Ayo, 40 menit. apa yang mau dikatakan? Pertama ya, jangan skip untuk nonton video ini, jangan di skip jangan karena apa ya? Soalnya banyak yang menyeleweng tadi kata-katanya, mohon maaf sebelumnya. Tapi di balik kata-kata itu tuh ada penjelasannya kok tadi. Jadi jangan di skip, takutnya salah kaprah nih orang-orang. Wah, Habib gini. Bukan YouTube yang dikecam, malah rumah saya yang dibakar nanti. Kan jadi ya, kedua, di masa-masa pandemi ini stay safe ya buat semuanya. Stay safe buat semuanya. Tetap semangat dalam hal apapun itu. Apapun yang kalian suka, sedikit break the rules tuh nggak apa-apa lah untuk mencapai apa yang kalian mau. Contoh, orang tua nggak mau kalian jadi pembalap nih, tapi kalian punya passion di situ, terusin. Tapi kalau motor Anda Astrea, jangan diterusin, mending Anda meninggal saja. Ya, seperti itu. Harus budget bro kalau mau nurutin apa yang kalian mau. Ya, dalam artian kayak kalau misalnya memang tidak dapat support dari keluarga atau orang Iya. tua, setidaknya buktikan bahwa memang kalian berbakat dan punya potensi di bidang Nah, itu. kalau kalian trek-trekan tapi awal-awal langsung jatuh ya, Ini mending, mohon maaf nih, mundur alon-alon gitu ya iya, kan? mending kalian jadi pedagang. Pedagang tuh bagus pak. Loh, pedagang, karena saya pedagang loh. Karena saya membantu ibu saya berjualan baju-baju army. Saya punya toko army di Jalan Bawah. Pasti kalian semua sudah tahu karena satu-satunya itu di Flores. Yes, saya harus That's bangga right. dengan itu. Oke teman-teman semua, sudah lama sekali kami Iya. menemani kalian semua pada hari ini. Terima kasih banyak sudah nonton. Semoga kalian suka dengan tayangan ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye Peace out. bye.